saya bisa mendapatkan posisi tertinggi di akademik ini, dan tentunya salah satu yang ingin saya kembangkan adalah menjadi agent of change di bidang branding di Indonesia. Ya memang apa-apa itu jangan ditunda-tunda, Haris. Nah ini termasuk salah satu miskonsepsi ya, bahwa branding itu selalu dikaitkan dengan mencapai popularitas. Nah padahal di dalam branding itu adalah memberikan manfaat. Ya kan, memberikan manfaat itu adalah salah satu objektif dari kegiatan branding. Nah, pada saat dirasakan manfaatnya tinggi, disitulah brand itu semakin bernilai. Mari cerita di sini. Oke, kembali lagi di Cerita Binisian, kembali bersama saya Haris, dan saya selalu membawa Binusian untuk bisa bercerita. Cerita apa kali ini? Ini spesial saya hadirkan buat kita semua ya. Dan ini juga guru saya loh gitu. Jadi tidak heran dan tidak bukan adalah Prof. Amalia. Apa kabar, Prof? Halo Haris, wah, udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Iya ya. Waduh. Ini terlihat energik terus nih Prof. Amalia nih. Alhamdulillah sehat. Apa nih rahasianya sehat yang paling penting ya? Menyenangi pekerjaan. Itu ya paling penting ya. Itu. Oke, baik. Nah, hari ini ada Prof. Amalia E. Maulana PhD, dan tahun lalu beliau menjadi guru besar, diangkat menjadi guru besar di Binus University di bidang marketing, tidak lain dan tidak bukan. Dan juga seperti saya bilang di awal, beliau adalah guru saya di dalam dunia branding dan marketing sendiri. Dan saya banyak mengikuti juga Instagramnya. Wah, banyak hal-hal yang menarik dari Prof. Amalia, baik dalam kehidupannya maupun dalam keilmuannya itu sendiri. Prof, terima kasih di sela-sela kesibukannya ya. Lagi sibuk apa nih belakangan nih kegiatannya nih, Prof? Selain mengajar dan consulting, saya juga mulai sharing untuk branding solutions di YouTube channel. Oke. Ya. Ibu sekarang ngajar Boleh di... subscribe ya? Boleh. Ibu ngajar di Binus Business School ya? Di Binus Business School, dan di situ ada pelajaran-pelajaran seputar branding, digital marketing dan sebagainya. Waduh, pokoknya saya selalu mepet terus nih. Dan sekarang Prof. Amalia juga concern terhadap dunia branding, bahkan sekarang ada IG khusus Prof. Amalia ya, dari setelah guru besar ingin memberikan kontribusinya buat dunia marketing, branding gitu ya. Dan monggo silakan ikuti follow Prof. Amalia untuk bicara tentang brand sendiri. Nah, hari ini saya ingin menggali sedikit ya, supaya kita bisa punya cerita gitu ya. Prof, guru besar nih ya, banyak juga orang yang itu impian, hanya sekedar impian gitu ya. Bahkan saya sendiri lagi maju mundur gitu ya. Mau S3 pun gitu ya, gimana nih gitu ya, semangat dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mencapai ke puncak ya sebagai seorang pendidik nih, menjadi guru besar. Apa sih arti guru besar nih buat Prof. Amalia nih? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan posisi tertinggi di akademik ini, dan tentunya salah satu yang ingin saya kembangkan adalah menjadi agent of change di bidang branding di Indonesia. Karena dunia branding itu masih banyak miskonsepsi. Jadi masih banyak praktisi-praktisi maupun akademisi juga sama yang masih mempunyai konsep-konsep yang sebenarnya masih perlu diluruskan. Dan karena saya dari awal memang mempelajari filosofi dari branding, nah jadi saya ingin selalu menjadi itu tadi, agen perubahan gitu. Dan dengan adanya gelar profesor ini, Haris, itu akan menambah confidence level dari audiens saya. Mudah-mudahan saya lebih didengar. Gitu. 30 tahun nggak cukup, Bu. Nah, ini kadang berkutat dengan dunia branding itu sendiri ya. Nah, praktisi kan sudah, akademisi kalau akademisinya juga diakui dalam hal menjadi seorang guru besar, tentunya akan menjadi semacam booster bahwa apa yang saya katakan itu adalah ada sisi ilmiahnya dan juga membumi karena saya praktisi loh gitu. Nah, jadi kombinasi dari praktisi
tetapi juga Wah. seorang yang ilmiah seperti itu. Aduh, ini lengkap ya Bu ya. Nggak hanya bicara teori aja gitu. Kadang-kadang wah bisanya teori doang ya, praktek nggak bisa. Nah Ibu juga Itu udah berpengalaman di berbagai industri ya Bu ya. betul. Juga sebelumnya bekerja di dunia branding, itu justru melengkapi sebenarnya tadi ya. Dimensi lah ya. Iya Jadi ada dimensi. 2 dimensi yang Oke. bergabung gitu kira-kira. Oke. Nah, tadi kan kita sempat cerita sedikit tuh di belakang layar ya. Ternyata guru besar itu ada impian seseorang ya Bu ya. Ini siapa nih Bu? Cerita dong sedikit dari sosok Prof. Amalia ini. Iya, karena saya sebenarnya background dari S1 saya bukan di bidang marketing. Oke. Saya adalah lulusan dari teknologi pangan sebenarnya kan oke. di Institut Pertanian Bogor. Iya, Nah, iya, iya. karena background saya itu bukan marketing, namun saya bekerja sebagai pemasar, di sana saya merasakan banyak sekali kekurangan. Dan karena oke. itu saya menggali lebih, mungkin bahkan lebih dari orang-orang yang belajar di Iya. bidang marketing atau manajemen sendiri. Iya, iya. Dan kemudian setelah saya mendapatkan S2 ternyata masih kurang juga, ilmu filosofinya belum dapat. Nah, disitulah kemudian gelar S3 itu membuat saya merasa oke, saya paling tidak sudah mendapatkan big picture. Namun Oke. saya masih ingat tuh Haris, waktu saya mendapatkan surat bahwa saya lulus S3, itu saya telepon ayah saya. Oh iya? Iya, saya bilang ayah saya bilang bahwa oke, alhamdulillah saya sudah mendapatkan, dan ini bagian dari cita-cita beliau juga karena beliau adalah seorang profesor Oke. di bidang linguistik gitu ya Oke. di Universitas Negeri Malang kan. Oke, oke. Terus beliau mengatakan selamat, namun ada satu kalimat yang membuat saya tertegun gitu. Oh, Karena iya? beliau mengatakan, "Oke, so what's next?" katanya. Terus saya bilang, "Next bagaimana nih maksudnya?" Karena sampai di sini aja saya merasa udah itu beyond sebenarnya Iya, dari betul. apa yang saya rasakan mampu gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Namun ayah saya bilang harus dilanjutkan dan harus mencapai gelar profesor. Dan di situ saya berpikir, wah sepertinya itu beyond my dream. Wah, Nah, makanya agak sedikit lama mewujudkannya Haris. Seharusnya saya bisa lebih awal, namun karena itulah karena kesibukan dan belum fokus, akhirnya baru tahun lalu kemudian saya berhasil mewujudkannya. Tapi aduh. alhamdulillah saya bisa memenuhi impian harapan ayah saya. Tapi yang saya sedihkan adalah ayah saya sudah wafat setahun sebelum saya menjadi profesor. Itu yang buat saya merasa ya memang apa-apa itu jangan ditunda-tunda Haris. Iya, Itu gitu ya. pelajarannya. Saya ikutan merinding loh Bu. Artinya Tapi ayah saya di atas sana sudah bisa melihat bahwa saya sudah mewujudkan impian beliau. aduh luar biasa. Itu nggak mudah loh Bu ya. Artinya ya bagaimana ternyata itu bisa dan diwujudkan gitu ya. Dan juga ya ternyata apa yang ingin dilakukan itu serta-merta ya maju aja ke depan gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat itu yang pada akhirnya ya banyak hal yang memang akhirnya menyerah juga di tengah gitu ya Bu ya. Nah Ibu waktu itu tantangan akhirnya bisa terus maju karena memang wah ayah saya nih atau memang ada Itu hal merupakan lain. motivasi terbesar sebenarnya. Motivasi terbesar saya adalah pada saat saya ingat bahwa ini merupakan impian dari ayah atau keluarga saya, di situ kemudian menjadi istilahnya apa ya tadi motivasi gitu ya, motivasinya. Namun dalam perjalanannya memang kita itu membutuhkan namanya tuh support system ya. Dalam keluarga saya sendiri ada suami saya, ada anak-anak dan juga teman-teman terdekat. Nah, mereka itu yang akan menjadi orang-orang yang kemudian menjadi apa ya? Kalau pada saat kita karena di dalam perjalanan itu selalu up and down, ya. Saya kira dalam mencapai cita-cita apa saja pasti ada up and down dan kadang kita merasa cukup saya udah lelah sekali gitu ya. Cukup sampai di sini, kayaknya nggak bisa deh. Nah, disitulah peranan dari support system, peranan dari keluarga dan teman-teman untuk mengingatkan. Nah, di sini salah satunya seperti anak saya sendiri sering bilang, "Ma, memang nggak gampang, Ma," katanya gitu. Kalau gampang kan semua orang bisa, iya kan? Jadi Mama jangan menyerah. Ayo,
jalan lagi mah. Wah, Dan itu aduh. saya merasa aduh luar biasa, Iya. kembali menjadi semangat lagi seperti Oke itu. oke. Paling penting ya support system lingkungan itu Betul. mempengaruhi. Nah, menarik, waktu itu saya sempat juga datang dalam apa namanya orasinya dalam guru besar BINUS University tahun lalu juga ada hal yang disampaikan dalam orasinya Bu atau Prof Amalia itu sendiri ya, bicara tentang soulmates ya. Ya saya pikir juga tadi bicara tentang personal, ternyata ya di sekitarnya juga menjadi soulmate pendukung atau support system gitu ya. Nah, menarik yang kemarin disampaikan Bu Amal bicara tentang soulmate-nya itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan apa namanya ke publik gitu ya tentang Iya. pemikiran-pemikiran dari soulmate ya kaitannya dengan dunia branding itu sendiri sih ya, Prof. Silakan, Prof. Iya. Nah, ini termasuk salah satu miskonsepsi ya, bahwa Mm-mm. branding itu selalu dikaitkan dengan mencapai popularitas. Oke. Nah, padahal di dalam branding itu adalah memberikan manfaat. Ya. Ya kan, memberikan manfaat itu Mhm. adalah salah satu objektif dari kegiatan branding. Nah, pada saat dirasakan manfaatnya tinggi, disitulah brand itu semakin bernilai. Nah, untuk Oke. bisa sampai pada posisi tersebut berarti harus ada yang merasakan manfaat kan. Betul, Nah, betul. kemarin waktu orasi ilmiah saya menyampaikan peranan alumni. Peranan alumni dalam branding universitas. Oke. Nah, karena alumni itu yang akan bisa menilai manfaat dari sebuah universitas buat mereka itu apa. Oke. Nah, jadi di dalam alumni itu ada yang alumni yang merasakan teman biasa, ada yang merasakan oh udah mencapai relationship good friends, sampai soulmate. Nah, tetapi kadang di dalam branding university itu belum dikelola atau belum dilakukan kegiatan untuk memahami bahwa alumni itu posisinya dia just friend, Ya. good friends atau soulmate. Ya. Karena itu kegiatan-kegiatan alumni biasanya generik Ya. untuk semua alumni. Nah, padahal di dalam alumni crowd itu pada saat dia masih just friends, kegiatan branding atau kegiatan markomnya perlu untuk meningkatkan dari just friend agar menjadi soulmate. Dan kalau sudah menjadi soulmate, kegiatannya adalah mempertahankan soulmate. Ya. Sehingga pada saat kita itu mendapatkan lebih banyak soulmate, artinya lebih banyak yang bilang merasakan manfaat, mereka akan selalu siap berkontribusi. Oke, jadi tidak ada udang di balik batu ya. Yeah. Jangan nanti alumni kalau diundang bilangnya gua nggak datang deh, paling dimintain sponsor, Oh, iya. males gitu kan. Gitu ya. Nah itu karena apa? Dalam posisi just friends, Oke. sehingga dia ada resistensi kan Yes, untuk yes. relationship building dengan universitasnya. Dan ya memang sekarang brand butuh soulmate itu ya Bu. Nggak hanya sekedar bahwa di awal dia menaruhkan satu apa namanya produk atau brand, artinya ya tadi ya kalau bicara perguruan tinggi dia masuk ya habis itu selesai bye gitu ya Bu ya. Itu ternyata sangat merugikan ya buat sebuah brand ya ketika brand itu Betul. harus kan dibutuhkan sekarang sustain ya gitu ya. Tidak up and down. Begitu apa? Iya, karena di dalam kehidupan sebuah brand itu kayaknya sama seperti kehidupan kita. Ada dinamika gitu ya. Tidak semua mulus gitu ya. Kadang kalau kita berjalan baik-baik aja, ya berarti kita akan baik-baik terus. Namun ada kalanya ada yang mengatakan bahwa kita itu tidak baik atau kurang baik. Itu di dalam semua brand, baik itu brand korporasi, baik itu brand produk, kemudian brand personal, apalagi gitu ya. Nah, pada saat brand itu in trouble gitu ya, disitulah baru akan terasa manfaat kita itu punya soulmate atau tidak. Karena pada saat kita hanya punya just friends itu tidak cukup mempunyai motivasi untuk membela. Karena hubungan kita kan sekedar teman biasa. Betul. Nah, pada saat punya soulmate, soulmate yang akan memberikan pernyataan bahwa oh dia nggak kayak gitu loh orangnya. Kenapa sih ini? Nah, itu kan kalau mungkin Haris tahu kan seperti buzzer itu kan kadang bahkan dibuat loh. Dibuat sengaja dibuat
menjelek-jelekan sebuah brand kan. Oke. Nah di situ peranan soulmate. Oke. Iya. Nah kembali lagi tadi ya, Ibu bicara tentang soulmate, tadi konteksnya adalah perguruan tinggi ya. Ya. Nah dalam hal ini, apakah memang sudah saatnya, atau Ibu melihat fenomena apa sih sebenarnya, kenapa Ibu mengangkat bahwa konteks soulmate ini dalam orasinya mengarahkan kepada perguruan tinggi ya? Apakah memang ya banyak juga perguruan tinggi yang memang harus membenahi ya, bagaimana hubungan dengan alumni juga, bukan hanya sekedar bahwa kita punya dalam konteks bahwa perguruan tinggi ini juga punya unit namanya alumni gitu ya. Iya betul. Tapi justru jauh dari itu gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat itu kan, yang akhirnya menjadi satu topik pemikiran Ibu ya? Iya, sebenarnya branding university sudah menjadi suatu kegiatan yang penting di universitas. Oke. Namun yang saya amati dan ini hasil penelitian adalah ada satu stakeholder penting yaitu alumni, di mana karena dikelolanya dari 2 divisi, jadi ada divisi alumni relation dan divisi markom atau korkom. Nah ini masih perlu dilakukan sinergi atau konsolidasi. Mengapa? Karena alumni itu adalah sebuah aset untuk universitas. Di mana pada saat yang namanya aset itu kan sebetulnya selalu ada pembagi aset paling penting, aset penting, aset kurang penting. Nah, waktu mengelola di dalam alumni relation, kadang effort lebih diberikan untuk alumni-alumni yang kurang penting. Yang penting bahkan tidak mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena pembagian penting tidaknya itu masih menggunakan istilah saya itu golden alumni. Golden alumni itu kategorisasi untuk alumni yang sukses. Sukses di pekerjaan, dia jabatannya tinggi, kemudian dia karena mungkin entrepreneur itu kaya banget atau ngetop. Nah kalau sudah 3 itu langsung kategorisasinya jadi golden alumni. Yang diperhatikan adalah golden alumni, padahal dalam golden alumni itu masih terbagi menjadi 3 segmen lagi kan. Yang tadi Haris, yang soulmate yang mana, yang just friend yang mana. Kalau kebanyakan just friend sebenarnya berarti kita masih berjuang sendiri. Enggak sustain kayaknya bakalan ya Bu ya. Lebih berat ya. Lebih berat. Oke, ngomong-ngomong berat ya Bu ya. Kita kan lagi rame nih gitu ya, ya di TV, di sosial media bicara boykot gitu ya Bu ya. Ada beberapa brand yang juga diboykot karena isu-isu yang sekiranya mungkin perlu dilihat kembali gitu ya Bu ya. Nah, apakah ya bagi orang brand gitu ya, terutama yang pemilik brand yang merasa bahwa diboykot itu sendiri, bahwa wah gimana nih gitu ya, gimana saya harus melakukan di situasi seperti itu, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya juga misalnya jadi orang brand tersebut misalnya nervous ya. Iya, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana gitu ya. Tadi Ibu bicara sedikit bahwa soulmate itu yang akan membantu brand ketika brand menemukan atau berhadapan dengan sebuah krisis gitu atau isu-isu yang dia harus dihadapi gitu ya. Nah, bisa cerita sedikit bagaimana nih mengaitkan antara yang boykot sekarang ini, lalu wah ini nih ada soulmate approach nih gitu ya. Iya betul. Jadi pemikiran-pemikiran yang kalau saya hanya berpikir tadi kita ngobrol di belakang, wah benar juga ya kalau nggak ada soulmate, gimana nih sustainable brandnya kita sendiri? Gimana Bu melihat hal itu? Iya, pada saat selain Haris kan juga ada yang bertanya ke saya juga ya mengenai ini gimana mengatasi boykot. Nah banyak perusahaan itu kemudian namanya kuratif gitu. Jadi setelah ada krisis, kemudian baru gimana cara menyembuhkannya, gitu ya. Salah satu yang sering dilakukan adalah kemudian ambil banyak kegiatan diskon-diskon. Dengan diskon mudah-mudahan konsumen-konsumen yang terkena dampak boykot itu kemudian masih mau, gitu ya, beli satu. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan corporate social responsibility besar-besaran. Nah, itu bukan nggak bagus, tetapi untuk konsumen yang masih just friend, dia merasa bahwa baru sekarang ya ingat gitu loh, relationship kita gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalaupun dia mengatakan saya kan sudah di industri ini, sudah membantu perekonomian Indonesia atau sudah berguna bagi sekian banyak karyawan di sini, namun sebenarnya yang paling penting buat konsumen adalah
bahwa pada saat kamu itu dikatakan nggak baik, yang harusnya membela bukan perusahaan menjelaskan dirinya sendiri, bukan, karena kredibilitinya lagi di bawah. Yang perlu tampil adalah yang para soulmate tadi. Mana soulmate-nya? Soulmate-nya kok nggak tampak nih? Berarti brand itu kurang penting. Dan kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, nggak ada yang mikirin kok, gitu loh. Tapi pada saat soulmate itu merasakan manfaatnya dan merasakan ini sahabat saya lagi in trouble, mereka yang akan sampaikan, guys, tolong dilihat dong, gitu ya. Misalnya bagaimana manfaatnya selama ini. Tapi yang membahas itu nggak boleh brandnya sendiri, harus yang merasakan manfaatnya itu. Dan disitulah sebenarnya yang akan membedakan brand yang namanya tuh a strong brand sama a weak brand itu pada saat in crisis. Dia menghadapi sendiri atau dia duduk manis dan soulmate-nya yang berangkat gitu. Oke, jadi membangun soulmate bukan hanya sekedar transaksional ya Bu ya? Enggak. Bahkan pada saat belum ada trouble, kita lagi baik-baik aja, cari teman yang banyak. Karena waktu kita in trouble, kita sudah nggak punya credibility untuk cari teman lagi. Jadi nggak bisa namanya itu kalau yang tadi dengan berteman tuh proaktif. Yang sekarang sering dilakukan adalah reaktif. Saat boykot, saya kemudian bikin diskon, bikin kegiatan CSR di mana-mana. It's too late, gitu. Old school lah istilahnya pendekatan itu ya Bu ya? Ya karena dianggap kan kita manfaat nih, kita manfaat. Nah dulu kemana aja, gitu kan istilahnya. Artinya ya bahwa brand itu juga manusia juga yang harus dimanusiakan dalam arti pendekatannya ya. Sama-sama. Itu benar-benar dinamika kehidupan dalam personal itu mirip dengan dinamika dalam kehidupan brand. Up and down. Pada saat kita membina pertemanan itu seperti kita menabung, namanya social capital. Kita tabung social capital itu seperti kita di dalam kehidupan kan, tabungan nggak akan keluar kalau nggak dibutuhkan ya. Tabungannya udah sampai nggak bisa disebut kan, saking banyaknya Haris. Amin. Tapi kalau pas lagi perlu kan kita keluarkan. Nah saat brand in trouble, kita mau keluarkan social capital nggak ada di bank. Ya udah hadapi sendiri. Dan biasanya nggak sukses, nggak bisa, berat ya. Iya, saya berpikir benar juga ya, karena kembali lagi ya bahwa jangan sampai ketika ada maunya kita baru gitu ya. Betul. Itu kan yang berat. Kita juga sebagai manusia melihat bahwa loh kok saya kesana dimanfaatkan gitu kan ya. One sided kan jadinya. Jadi relationshipnya adalah ya kan kamu perlu sama saya terus gitu loh. Tetapi pada saat yang namanya juga kan ada customer relationship management kan, ada namanya CRM kan. Nah dalam CRM itu adalah konsep soulmate itu sebetulnya sangat tepat untuk managing customer relationship management. Itu kenapa? Karena nanti dalam database di perusahaan sendiri saja sudah ada kategorisasi. Ini loh soulmate, yang ini masih good friends, yang ini bahkan hanya just friends. Selebihnya mungkin sudah pindah ke lain hati. Itu kalau kita bilang haters. Kalau haters kan lebih berat lagi karena udah check out istilahnya. Nah sebelum check out, bagaimana managing just friend supaya dia bertahan, bahkan kalau perlu jadi soulmate kan. Yang lebih banyak pada check out kita aja nggak tahu. Iya. Jadi jangan sekali-kali kita ya sebagai seorang brand yang berusaha kesana membela diri, bahkan itu juga nggak bagus buat brand itu sendiri ya Bu. Itu bahkan kontraproduktif. Makin dilihatnya makin justru nggak oke. Oh iya. Kalau udah salah, diem aja deh. Membela enggak? Justru membela itu ada strateginya, melewati mobilisasi soulmate. Nah loh, itu yang harus didorong ya. Kecuali soulmate-nya sedikit, tidak bisa digerakkan. Pada saat soulmate kita cukup banyak, mereka akan melihat, bahkan mereka itu bahkan tidak tanya apa yang bisa saya bantu, itu bahkan langsung volunteer. Karena tahu in trouble, dia yang akan berangkat duluan. Udah kamu duduk manis aja ya. Serahkan kami yang akan mendukungmu. Karena kamu sudah nggak punya credibility. Nah itu sebetulnya tingkat tertinggi dari dalam pembinaan brand. Yaitu pada saat dia punya namanya itu brand guardian.
Bukan Iya. lagi brand endorser Iya, atau iya. brand ambassador, enggak, betul. itu lagi bagus semua mau Iya, endorse. iya, iya. Lagi in trouble, siapa yang mau Siapa? jadi guardian? Oke. Yang membela, yang Oke. membantu kita, dan itu asetnya brand. Aduh, ini saya lagi terbuka lagi nih dengan situasi yang sekarang ini, apalagi ya Bu ya, bahwa ya kalau hanya kita yang berbicara, pasti dia Membela jualan, diri, kita akan iya. membela diri gitu ya. Iya. Ibu kan udah lama ya juga bicara tentang soulmate Bu ya. Memang sesulit itu Ibu ya dari sebuah brand membangun soulmate itu sendiri ya. Ibu dengan konsistensi memperkenalkan pendekatan-pendekatan soulmates itu ya. Nah sampai terakhir pun Ibu bicara dalam konteks pendidikan alumni, dalam hal ini perguruan tinggi itu bicara tentang soulmate juga. Nggak mudah ya Bu ya, Ibu. Ternyata ya Haris, mungkin Haris kan pernah di kelas ya dulu ya. Ternyata gitu lah. Enggak, ini my A student. Wah, ini yang dapat A nih. Enggak lah, saya banyak belajar. Makanya nggak saya mau tahu apa-apa. kira-kira seperti apa sekarang ini yang Enggak, gini. Ibu tetap menyuarakan. Kalau hal masih itu. ingat ya, saya branding itu sebetulnya kayaknya gampang gitu loh. Namun ternyata abstrak. Ya, Dan masih banyak miskonsepsi di mana-mana. Oke. Dan itu yang membutuhkan itu tadi ya keteguhan gitu ya. Ya. Seorang agen perubahan, mungkin saya sendiri menyebut dan itu yang saya inginkan terus adalah konsisten menjadi agent of change. Agar konsep-konsep yang keliru itu bisa diklarifikasi. Kenapa? Karena kalau tadi bukan masalah gampang atau sulit untuk dalam branding, tetapi dengan framework yang tidak tepat, akhirnya banyak memboroskan resources. Dan resources itu ada 3 loh. Satu, uang, kedua, energi, dan juga waktu. Dan waktu nih yang agak berat pada saat sudah terboroskan. Kita akan kehilangan momen. Oke. Wow, ini kalau diterusin kita nggak akan selesai-selesai nih ya. Pokoknya selalu mengikuti Prof. Amalia, di situ banyak cerita hal kaitannya dengan dunia branding yang saat ini juga kita juga bingung nih mau gimana nih, apa situasi dunia juga seperti apa, bagaimana penyikapan brand, apalagi sekarang tahun politik juga gitu ya. Yang kita lihat juga, wah ini brand harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Prof, mau sampai kapan nih Prof? Konsistensi menjadi agent of change, ya artinya kan pemikiran Prof. Amalia juga pasti sangat berguna buat kemajuan bangsa ini. Ini mau gimana Prof nih ke depannya? Iya, memang dari yang disebut agent of change itu kan nggak bisa sendirian. Nah, kalau di kelas saya selalu sebutkan bahwa kalau sudah ada di kelas saya, berarti semua harus jadi agen perubahan juga. Salah satunya ini Iya dong, pasti. Saya 23 tahun nih. Memang nggak mungkin, tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi kita harus menciptakan agent of change. Dan tadi ya mungkin tujuan saya ada di YouTube channel, saya ada namanya Branding Solutions, kemudian saya juga ada IG, yang mana update-update seputar itu akan juga membantu para audiens juga tadi ya, yang sedang dinaikkan peranannya menjadi agent of change, supaya kita bersama-sama melakukan perubahan itu. Karena audiensnya luas, konteksnya berbeda-beda, bahkan di kelas kan industrinya macam-macam. Ada yang dari industri B2C, ada yang B2B, dan mereka yang akan lebih menyelami konteksnya masing-masing. Namun kita menyampaikan dari sisi filosofinya. Luar biasa deh, agent of change ya Bu. Pengaruhnya tuh harus besar, dan juga bangsa ini kalau brandingnya kurang bagus juga sulit untuk bisa percaya orang luar terhadap negara kita itu sendiri ya Bu ya. Saya juga menjadi garda agent of change. Terakhir Bu, waktu saya juga ketemu dengan Ibu lama, lalu saya juga melihat bagaimana Ibu walaupun sering jarang ketemu di sosial media dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketemu juga gitu ya dengan kesibukan Ibu yang luar biasa gitu ya. Wah, semenjak guru besar tambah sibuk kayaknya gitu ya. Enggak juga. Nah, kita masing-masing arahnya lagi ada kerjaan masing-masing. Nah, yang saya lihat ada benang merahnya. Ini semangat terus nih. Artinya konsistensi dari Ibu bagaimana terhadap apa yang Ibu lakukan gitu ya. Ini saya yakin ada moto hidup Bu di belakang. Karena setiap pribadi pasti punya moto hidup. Ini gimana nih moto hidupnya, pengen tahu nih. Supaya saya bisa nyontek gitu ya Bu. Jangan nyontek ya, tapi mengikuti. Inspirasi gitu. aja, mungkin terinspirasi. Kalau nyontek DO kalau di BINUS katanya. Nah mungkin seperti yang pada saat saya akhirnya mendapatkan profesor itu, sebetulnya perjalanannya
panjang, namun karena moto hidup saya adalah nothing is impossible when you believe. Itu kayaknya sih yang akan mendorong saya adalah nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal kita percaya dan kita kerjakan. Insya Allah sampai gitu. Nah itu dia mungkin moto hidup saya. Dan itu yang selalu diyakinkan. Iya, saya yakin seperti itu. Tinggal masalah waktu. Waktu dan juga konsisten untuk merealisasikan mimpi tadi. Yang penting yakin tadi. Iya. Kalau yakin pasti bisa, Haris. Wow, nothing is possible when you believe ya. Nah itu moto dari Profesor Amalia Maulana tuh. Jadi grogi nih Bu ya. Yang saat ini juga banyak hal yang beliau lakukan ketika beliau konsistensi terhadap apa yang ingin dilakukan ya, baik dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan maupun juga dengan hal-hal yang kaitannya bisa memberikan kontribusi buat masyarakat dan bangsa ini. Saya yakin Bu, apa yang Ibu lakukan ini sangat-sangat bermanfaat buat kemajuan dunia branding, mudah-mudahan bangsa ini. Saya yakin Ibu juga menjadi aset buat bangsa ini, bicara tentang bagaimana sebenarnya sih yang harus dilakukan gitu ya, terutama di dunia branding itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih juga, Haris. Ya, saya yakin teman-teman kalau mau ketemu Prof. Amalia, monggo main aja ke BINUS gitu ya. Bahkan mungkin kuliah aja di BINUS gitu ya. Jangan sampai kelat karena kalau udah kelasnya Prof. Amalia pasti penuh dan seru gitu ya. Dan kita yakin kan banyak hal yang juga kita bisa dapatkan. Apalagi Prof. Amalia selalu up to date dengan tren dan juga kaitannya dengan dunia branding saat ini. Soulmate menjadi salah satu hal yang sekarang memang brand harus melakukan hal itu. Dan saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Amalia bisa ya secara konkret sebenarnya bisa kita lakukan. Tinggal kita mau atau enggak dan kita bisa membaca hal itu. Terima kasih. Terima kasih sekali juga lagi, Haris. Mungkin ada yang terakhir. Boleh, terakhir. Iya, jadi branding itu perlu direncanakan. Nggak bisa cuman kita maunya apa dan tidak ditulis, tidak direncanakan. Sama seperti brand di perusahaan, di mana di perusahaan itu semuanya terencana dengan baik, dievaluasi untuk bisa mencapai satu tujuan kan. Nah dalam hal ini kita sebagai personal. Nah ini dalam hal ini Haris juga kan kalau punya rencana-rencana dicatat, ditulis, dievaluasi dan start segera, nggak usah ditunda. Gitu. Mulai aja. Baik, sampai ketemu lagi di cerita Binusian berikutnya dengan narasumber yang luar biasa dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini juga bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Itu yang paling penting. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Haris.